Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal Arab ashrafa lughatil ibad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi huwa afsahu man nataqa bid-dad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fahadha huwa al-majlisu التاسع من برنامج دراسة اللغة العربية من الصفر حتى الاحتراف، وهو في شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-9 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir, pembahasan dan penjelasan kitab pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab dari jilid pertama karya Syekh Dr. Fi Abdir Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masuk kepada latihan yang berkaitan dengan isim nakiro dan isim ma'rifah. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, tamarin, latihan-latihan. Tamarin ini jamak dari kata tamrin, latihan. Jadi tamrinun kata tunggal, tamarin adalah jamaknya. At-tamrinul awal, iqra' waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah disertai dengan tentukan harokat akhirnya. Artinya apakah harokat akhirnya ini bertanwin atau tidak. Dan telah berlalu penjelasan bahwa kata yang diawali oleh alif lam, kata benda yang diawali alif lam tidak boleh ditanwin. Maka antara alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu dalam satu kata. Antara alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu dalam satu kata. Maka tidak boleh kita katakan al-kitabun, karena ini akan mempertemukan dua sifat dalam satu kata, dua sifat yang bertentangan dalam satu kata. Karena kalau al-kitabun, tanwin itu menunjukkan umum, sedangkan alif lam menunjukkan khusus, ya. Dan tidak mungkin sifat umum dan khusus ini bertemu dalam satu kata. Jadi kalau kita ingin mengatakan kata buku secara umum kita katakan kitabun, namun jika kita menginginkan atau memaksudkan buku tertentu kita katakan al-kitabu. Sekarang silahkan lihat tulisan, kemudian dengarkan pengucapan dan bacanya, dan ulangi setelah saya. Al-babu, pintu. At-tajiru, pedagang itu. Ya, bagus sekali. An-najmu, bintang itu. Berikutnya al-qamaru, bulan itu. Dan yang dimaksud kata bulan di sini yaitu bulan yang ada di langit, bukan bulan penanggalan. Adapun bulan penanggalan bahasa Arabnya adalah asyahru atau syahrun. Sedangkan al-qamaru, bulan yang dimaksud adalah bulan yang ada di langit. Berikutnya ad-diku, ayam jantan. Berikutnya al-ma'u, air itu. As-sariru, ranjang itu. Berikutnya al-baitu, rumah itu. Berikutnya al-masjidu, masjid itu. Berikutnya ar-rajulu, ya, pria itu. As-sukkaru, gula itu. Al-waraku, daun itu.
Jadi dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwasanya alif lam, kata yang beralif lam itu atau huruf setelah alif lam ada dua, disebut al-hurufu al-qamariyah, contoh al-babu, at-tajiru dan seterusnya. Dan yang kedua al-hurufu asy-syamsiyah, contoh ar-rajulu dan as-sukkar. Dan telah berlalu penjelasan seputar huruf qamariyah dan huruf syamsiyah pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kata penulis at-tamrinu tsani, imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibah. Isi tempat kosong berikut dengan meletakkan kata-kata yang sesuai. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada khabar yang hilang mubtada'nya. Ya, silahkan diisi apa mubtada dari khabar-khabar berikut, disesuaikan saja ya, sesuai dengan konteks kalimatnya. Nomor 1, ghaniyun kaya. Ya, kata apa yang cocok diisi di sini? Nomor 1 teman-teman sekalian. Ya, betul sekali. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Kemudian berikutnya nomor 2, hulwun manis. Ya, nomor 2, kata yang paling tepat adalah as-sukkar. Gula itu manis. Kemudian nomor 3, maridun. Ya, nomor 3 bisa diisi dengan kata at-talibu maridun. Siswa itu sakit. Ladzidun lezat atau enak. Ya, nomor 4 kita bisa isi dengan kata at-tufahu ladzidun, buah itu lezat. Kemudian tawilun tinggi atau panjang. Kalau kita terjemahkan tinggi, maka kata yang bisa kita isi di tempat kosong ini adalah at-tabibu tawilun. Dan berikutnya nomor 6, qasirun pendek. Ya, bisa diisi dengan al-maridu qasirun, pasien itu pendek. Kemudian latihan yang ketiga, kata penulis at-tamrin tsalits, ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimata allati fil qa'imati al-alif. Kalau teman-teman sekalian memiliki buku, teman-teman bisa mengerjakan latihan ini dengan menyambungkan antara kalimat ma'rifah dengan kalimat nakirah, kata-kata ma'rifah yang ada pada barisan alif atau kelompok alif, kemudian kata-kata nakirah yang ada pada kelompok ba. Bisa menyambungkan antara kata-kata yang berada di kelompok alif dengan kelompok ba sehingga membentuk sebuah kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Dan teman-teman sekalian yang tidak memiliki buku di tangan sekarang bisa melihat layar HP-nya. Saya akan bacakan kata yang ada di kelompok alif, kemudian memberikan waktu dan jeda untuk untuk teman-teman sekalian memberikan jawaban atau pasangan pada kata-kata alif pada kata-kata yang pada kelompok B, kelompok ba. Pertama, at-talibu. Di situ ada pilihan ladzidun, maksurun, tsaqilun, maftuhun, maridun dan harun. Iya, betul sekali ya. At-talibu bisa dipasangkan dengan maridun, siswa itu sakit.
Kemudian berikutnya ad-dukkanu, toko itu. Ya, betul sekali. Ad-dukkanu bisa dipasangkan dengan maftuhun, toko itu terbuka. Kemudian berikutnya at-tufahu, buah apel itu. Iya, bagus sekali. At-tufahu bisa dipasangkan dengan ladhidun, apel itu lezat atau enak. Kemudian berikutnya al-ma'u. Ya, bagus sekali. Kata al-ma'u bisa dipasangkan dengan kata harun, panas itu, air itu panas. Berikutnya al-hajaru, batu itu. Ya, bagus sekali. Kata al-hajaru bisa dipasangkan dengan thaqilun, berat. Batu itu berat. Kemudian terakhir al-qalamu, pulpen itu. Ya, bagus sekali. Kata al-qalamu bisa dipasangkan dengan kata maksurun, patah. Teman-teman sekalian, ini adalah kata-kata baru yang ada pada pelajaran yang ketiga ini. Kata penulis al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Hulun, manis. Maridun, sakit. Ad-dukkanu, toko. Ghaniyun, kaya. Tawilun, tinggi atau panjang. Fakirun, fakir. Qasirun, pendek. At-tufahu, apel. Kemudian teman-teman sekalian, berkata penulis al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Di sini penulis akan menyimpulkan dan menyederhanakan pembahasan seputar huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Di sini secara umum bahwasanya huruf hijaiyah itu ada 28 jumlahnya. Dari 28 huruf ini dibagi menjadi dua. 14 merupakan huruf al-qamariyah dan 14-nya lagi merupakan huruf syamsiyah. Ya, mana saja yang merupakan al-huruful qamariyah? Ini sebagaimana di sini 14 sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, yaitu al-hamzah, contoh al-abu. Kemudian berikutnya huruf ba, contoh al-babu. Huruf nomor 3 huruf jim, contoh al-jannatu. Dan nomor 4 ha, contoh al-himaru. Kemudian nomor 5 kha, contoh al-khubzu. 6 ain, contoh al-ainu, mata. 7 huruf ghain, contoh al-ghada'u, ya, makan siang. Dan berikutnya huruf fa, contoh al-famu. 9 huruf qaf, contoh al-qamaru. Kemudian 10 al-kaf, contoh al-kalbu. Kemudian nomor 11 huruf mim, contoh al-ma'u. 12 huruf waw, contoh al-waladu. Kemudian nomor 13 huruf ha, contoh al-hawa'u. Kemudian nomor 14 huruf ya, contoh al-yadu. Kemudian huruf syamsiyah juga ada 14, yaitu pertama huruf ta, contoh at-tajiru. Kemudian nomor 2 huruf tha, contoh as-saubu, pakaian. Nomor 3 huruf dal, contoh ad-diku. Huruf nomor 4 huruf dal, contoh az-zahabu, emas. Kemudian nomor 5 huruf ra, contoh ar-rajulu. Kemudian nomor 6
huruf zai, contoh az-zahratu. Kemudian 7 sin, contoh as-samaku. Nomor 6 az-zahratu artinya bunga, as-samaku ikan. Kemudian nomor 8 huruf shin, contoh asy-syamsu matahari. Kemudian nomor 9 huruf shad, contoh as-sadru. Nomor 10 huruf dhad, contoh ad-dhaifu, as-sadru dada, ad-dhaifu tamu. Kemudian nomor 16 huruf ta, contoh at-talibu. Kemudian nomor 12 dha, contoh adh-dhahru punggung. Kemudian nomor 13 huruf lam, contoh al-lahmu daging. Kemudian nomor 14 nun, contoh an-najmu. Jadi teman-teman sekalian, kata-kata yang saya tidak terjemahkan berarti kata-kata itu sudah lewat penjelasan dan terjemahannya pada materi-materi sebelumnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.